Hanya dalam waktu 4 tahun setelah didirikan, Xiaomi dari Tiongkok menjadi produsen ponsel terbesar ketiga di dunia. Kritikus menyebutnya sebagai peniru Apple. Lei Jun dikenal sebagai Steve Jobs dari Tiongkok, dan ia mendapat julukan itu karena di masa-masa awal, ia melakukan hampir semua hal yang dilakukan Steve Jobs, termasuk cara berpakaian. Namun, Lei Jun menyadari bahwa saat itu, ia tidak bisa menandingi merek dan produk Apple, jadi ia lebih memilih membidik pasar massal. Kini, Xiaomi telah mampu memproduksi kendaraan listrik atau EV akronim dari electric vehicle, sesuatu yang justru ditinggalkan Apple setelah menginvestasikan miliaran dolar. Apalagi kabarnya SMKA yang jadi tunggangan Pak De Joko, entah kemana rimbanya. Sementara itu, Xiaomi melakukan hal yang sama beberapa tahun lalu, dan mereka justru berkembang pesat. Xiaomi menggunakan strategi yang sama dalam dunia otomotif, seperti yang mereka gunakan di bisnis ponsel, meniru langkah merek-merek unggulan. Sejauh ini, strategi tersebut telah berhasil. Xiaomi mengalahkan merek-merek besar, yang sudah ada selama lebih dari 1 dekade, dan memiliki banyak produk. Penjualan mereka mengungguli pesaing setiap bulannya. Xiaomi kini menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Namun, tetap ada tantangan. Dampak dari kecelakaan tragis, tindakan keras pemerintah terhadap teknologi Sokemudi, dan kerasnya persaingan pasar EV di Tiongkok. Ada banyak jurik startup EV di sana, tetapi sebagian besar belum mendekati titik balik keuntungan. CNBC menyoroti bagaimana perusahaan ponsel kelas menengah ini datang terlambat dalam persaingan EV di Tiongkok, tetapi dengan cepat menjadi salah satu merek yang paling banyak diperguncingkan. Kebangkitan Xiaomi. Beberapa data cepat menunjukkan betapa cepatnya Xiaomi menembus pasar EV Tiongkok yang sudah padat. SU7 diluncurkan pada 28 Maret 2024. Pada bulan Desember, mobil ini sudah melampaui penjualan Tesla Model 3 di Tiongkok. Dalam waktu 1 tahun sejak peluncurannya, SU7 telah terjual 200.000 unit. Proses distribusinya pun semakin cepat bak jamur di tengah musim hujan. Butuh 229 hari untuk mengirimkan 100.000 unit pertama, tapi hanya membutuhkan 119 hari untuk 100.000 unit kedua. Hal ini luar biasa menakjubkan, mengingat SU7 adalah sedan 4 pintu. Tiongkok, seperti halnya Amerika Serikat, lebih menyukai crossover dan SU6, sehingga sedan tidak terlalu populer di sana. Pada Mei 2025, Xiaomi meluncurkan YU7 crossover, yang sangat dinantikan. Hanya dengan 2 model mobil ini, Xiaomi berencana menggandakan penjualan pada 2025, dibandingkan tahun dengan tahun 2024. Xiaomi saat ini hanya menjual mobilnya secara domestik di pasar China saja, namun reputasinya sudah menyebar ke seantero jagat maya pada. Meski sebagian besar produsen mobil Tiongkok tidak bisa menjual kendaraan mereka di US, dengan beberapa pengecualian seperti Polestar dan Volvo, beberapa produsen mobil Amerika telah membeli SU7 untuk diteliti. Rivian menggunakannya sebagai tolok ukur produk mereka. Ford bahkan telah menerbangkan 1 unit mobil EV Xiaomi dari Shanghai ke Chicago. Saya sudah mengendarainya selama 6 bulan, dan saya amat menyukainya, kata salah satu eksekutif CEO Ford yang bernama Jim dengan sangat jujur. Itu juga mungkin bentuk motivasi untuk diri dan timnya di Dearborn dan California Selatan, bahwa Ford tengah menghadapi tantangan besar untuk bisa membuat produk hebat seperti SU7. Paling tidak, bisnis i6 pintar ini tidak membuat investor kabur. Saham Xiaomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada Maret 2025. Pada bulan yang sama, Xiaomi menggalang dana sebesar 5,5 miliar US dollar dari penjualan saham untuk mengembangkan bisnis EV-nya. Perusahaan teknologi. Apa yang membuat mobil Xiaomi ini istimewa? Toh, ada lebih dari 140 merek EV di Tiongkok. Salah satu ciri khas Xiaomi adalah performa tinggi namun dengan harga rendah. Ada 4 varian, model dasar dan varian Pro, dengan jangkauan lebih jauh memiliki sekitar 300 tenaga kuda. Model Max dengan penggerak semua roda punya hampir 700 tenaga kuda, dan versi tertinggi, Ultra, adalah prototipe dengan tenaga sekitar 1.500 tenaga kuda. Mobil ini akan sanggup mengungguli produk dari Porsche,
Tesla, dan bahkan mobil balap di Nürburgring, lintasan balap terkenal di Jerman. Harganya berkisar dari 30.000 US dollar, atau sekitar 495 juta rupiah. Untuk model dasar harganya berkisar 73.000 US dollar atau sekitar 1,2 miliar rupiah untuk tipe Ultra. Model dasar bisa diisi daya hingga 215 mil dalam 15 menit, dan bisa lebih jauh lagi untuk varian atas. Respons akselerasinya luar biasa. Pada percobaan pertama, hasilnya sangat mengesankan. Salah satu mobil yang dikalahkan SU7 di Nürburgring adalah Porsche Taycan. Banyak orang membandingkan SU7 dengannya, meski kadang tidak menguntungkan bagi Xiaomi. Di masa awal peluncuran ponsel, Lei Jun membandingkan produknya dengan iPhone. Kini, ia melakukan hal serupa dengan mobil, membandingkan performanya dengan Porsche. Tapi mobil ini jauh lebih terjangkau. Fakta bahwa Xiaomi adalah perusahaan teknologi, memberinya banyak keuntungan. Perusahaan otomotif tradisional berfokus pada produk, kecepatan, efisiensi bahan bakar. Perusahaan teknologi fokus pada pelanggan. Pada hari pertama SU7 tersedia, Xiaomi bahkan sudah punya katalog aksesori untuk pelanggan. Salah satu hal paling mengesankan dari Xiaomi, selain kendaraan itu sendiri, adalah kesiapan mereka. Kami membayangkan pelanggan mungkin menginginkan ini atau itu, jadi kami langsung menyediakannya sejak hari pertama. Xiaomi adalah salah satu dari sedikit perusahaan EV Tiongkok yang memiliki sumber pendapatan lain, sehingga mereka tidak bergantung sepenuhnya pada bisnis EV untuk bertahan. Membangun brand merek mobil, keunggulan utama SU7, mungkin justru tak lain adalah Xiaomi itu sendiri dan strategi CEO-nya, Lei Jun. Strategi, manusia, mobil, rumah, bertujuan menghubungkan pengguna dengan berbagai perangkat, dari ponsel, peralatan rumah tangga, hingga mobil. Gagasan utama Xiaomi adalah gaya hidup yang terkoneksi. Maka tak heran jika kita melihat nama Xiaomi di Richie Cooker, stop kontak, ponsel, dan banyak lagi. Ini strategi yang berbeda dari banyak perusahaan teknologi lainnya. Apple memang dikenal dengan ekosistemnya, tetapi mereka sangat selektif terhadap kategori yang dimasuki. Apple bahkan menghentikan proyek Titan, usaha rintisan bernilai 10 miliar US dollar atau setara 156 triliun rupiah, untuk membangun mobil otonom versi Apple sendiri. Keputusan itu mengejutkan beberapa mantan pegawainya. Saya belum pernah melihat Apple gamang seperti ini, ujar salah satu dari mereka. Tapi Apple dikenal sangat perfeksionis, ingin mengendalikan seluruh proses desain, rekayasa, dan produksi. Dan mereka tidak bisa melakukan itu di industri otomotif. Margin keuntungan bersih di industri otomotif biasanya hanya 1 digit, sementara Apple bisa mencapai 25%. Pada akhirnya, Xiaomi berhasil mendobrak di bidang yang sama sekali bukan habitatnya, dan ini tentu belum bisa ditembus Apple. Apakah Apple masih mengincar pasar transportasi? Mungkin saja, tapi kini mereka bisa belajar dari Xiaomi, sesuatu yang cukup ironis. Xiaomi adalah perusahaan Tiongkok, dan Tiongkok adalah China, dan China adalah pasar EV terbesar di dunia. Itu memberikan keuntungan besar yang berlipat. Tiongkok memiliki rantai pasok lengkap, dari pengolahan bahan mentah, produksi baterai, motor listrik, hingga elektronik. Xiaomi mampu memanfaatkan rantai pasok yang telah berkembang selama 15 tahun terakhir untuk kendaraan listrik, sang Tesla killer dari China. Sebagian pihak mengatakan, fakta bahwa sedan bisa sukses di pasar crossover. Ini bisa menunjukkan prediksi bahwa YU7 bisa menjadi hit besar. Banyak merek EV Tiongkok yang disebut sebagai Tesla killer. Model Y tetap menjadi salah satu kendaraan terlaris di Tiongkok pada 2025. Tesla berjuang keras mempertahankan pangsa pasar, meluncurkan perang harga beberapa tahun lalu, dan kini menawarkan pembiayaan agresif untuk Model Y. Namun secara keseluruhan, penjualan Tesla di Tiongkok menurun. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan, YU7 mungkin adalah Tesla killer sejati. Tantangan. Meski demikian, penjualan Xiaomi turun pada April 2025, dari rekor bulan sebelumnya. Ini terjadi setelah kecelakaan yang menewaskan 3 orang di Tiongkok. Insiden itu menunjukkan bahaya meniru perusahaan teknologi Amerika.
Salah satu hal yang sering ditiru dari Tesla adalah uji coba perangkat lunak publik, terutama untuk sistem swakemudi. Kini, uji coba seperti itu dilarang di Tiongkok. Ini memang baik untuk keselamatan, tapi regulasi baru ini menghambat perusahaan seperti Xiaomi untuk berada di garis depan dalam pengembangan teknologi kendaraan. Xiaomi juga membuat beberapa langkah yang menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya. Lei Jun tidak hadir di Shanghai Auto Show tahun ini, tempat pada tenggat waktu YU7 seharusnya diperkenalkan. Xiaomi menyebut ketidakhadirannya karena konflik schedule, dan tidak memberi komentar soal kecelakaan, hanya merujuk pada pernyataan sebelumnya. Setelah kecelakaan ini, Lei Jun menulis di media sosial bahwa timnya segera membentuk satuan tugas khusus, datang ke lokasi kejadian pada tanggal 30, dan bekerja sama dengan polisi pada tanggal 31, untuk mengambil dan menyerahkan data kendaraan. Coba bandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika SU7 menjadi sorotan di Beijing Auto Show. Seberapa besar kerusakan reputasi ini masih belum bisa dipastikan. Xiaomi bukan startup, ini adalah merek kelas mapan. Mereka awalnya bekerja sama dengan baik BAIC. Untuk produksi kendaraan, kini Xiaomi telah memiliki lisensi produksi sendiri. Mobilnya sangat diminati, meskipun penjualan sempat seret. Namun sejarah Xiaomi, yang menawarkan produk di hampir semua kategori, bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, itu menunjukkan ambisi untuk menciptakan gaya hidup yang terintegrasi. Di sisi lain, ini juga bisa menimbulkan pertanyaan, sebenarnya apa identitas utama merek ini? Apa jenis kelamin perusahaan Xiaomi? Ponselkah? Mobilkah? Atau perusahaan rumah tangga? Selain itu, Xiaomi bukanlah merek premium atau pemimpin kategori. Di pasar ponsel, mereka berada di kelas menengah, kadang bagus, kadang ambruk. Hal yang sama berlaku di pasar EV. Mereka baru saja meluncur dan masih di tengah persaingan. Pasar EV sangat kompetitif, dan tantangan terbesar Xiaomi adalah bagaimana bisa unggul dari para pesaing. Meskipun secara keseluruhan perusahaan ini menguntungkan, segmen EV belum menghasilkan keuntungan. Margin laba kotor dari bisnis EV dan inisiatif produk baru lainnya adalah sebesar 18,5% pada 2024, tetapi secara total, segmen ini merugi 850 juta US dollar atau setara 14 triliun rupiah. Namun, kerugian itu 7,1% lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Kemungkinan akan terjadi konsolidasi di antara lebih dari 100 produsen mobil di China. Apakah Xiaomi bisa melewati ini dan berkembang hingga mencapai skala yang menguntungkan? Waktu yang akan menjawab. Namun mereka tampaknya memiliki potensi dan teknologi yang tepat. Jika mereka bisa membuktikan bahwa kendaraan mereka aman, mereka mungkin akan baik-baik saja. Terima kasih telah menyaksikan konten di channel Cemilan Edukasi. Sampai jumpa di video berikutnya.